Halo, selamat datang di Mimifika Kitchen. Kali ini saya mau membuat roti abon atau floss roll. Ini bahan-bahannya. Untuk resep lengkapnya bisa cek di description box. Pertama-tama saya mau campurkan 200 gram tepung protein tinggi. Lalu saya masukkan juga 50 gram tepung protein sedang. 1 sendok makan susu bubuk. Ragi instan saya pakai 6 gram. Lalu gula pasir saya pakai 50 gram. Setelah itu saya pakai telurnya ini saya ambil kuningnya. Dan saya juga menggunakan putihnya sedikit saja seperti ini, jadi biar teksturnya itu lembut. Sisanya saya sisihkan dulu. Saya pakai 1 butir kuning telur dan sedikit putih telur. Lalu ini juga saya tuangkan air hangat 125 ml, airnya hangat saja supaya nanti raginya nggak mati, jadi jangan yang mendidih, cukup hangat aja. Setelah itu saya mixer. Kita mixer sampai setengah kalis, asal bahan-bahannya menyatu aja. Oh ya, bagi kalian yang menginginkan resep-resep rumahan, jajanan pasar, ataupun kue-kue kekinian, kalian bisa subscribe, like, dan komen. Jangan lupa subscribe ya. Nah, sampai seperti ini, sampai tercampur rata. Setelah tercampur seperti ini, kita akan masukkan butter atau mentega. Kalau kalian gak punya mentega, bisa pakai margarin, juga nggak apa-apa. Saya pakai butternya 40 gram, lalu saya tambahkan garam sekitar setengah sendok teh. Kita mixer lagi sampai kalis. Saya pakai menggunakan 2 jenis tepung, yaitu tepung protein tinggi dan tepung protein sedang. Tujuannya supaya nanti rotinya itu nggak alot. Kalau kita pakai tepung protein tinggi semua, nanti hasilnya itu rotinya akan sedikit chewy ya, atau alot. Tapi kalau misalkan kita pakai perpaduan 2 tepung itu, maka teksturnya akan pas. Ini saya mixer sampai kalis. Saya cek dulu window pane. Jadi kalau misalkan untuk menunjukkan kalis atau tidaknya, itu kita bisa lihat kalau ditarik, direntangkan seperti ini, maka adonannya itu akan tipis dan menerawang. Tipis sampai tangan saya bisa terlihat itu, seperti itu, menerawang dan tidak sobek. Nah, ini sudah kalis. Saya mau bulatkan dulu. Adonannya cukup lembek, tapi tidak nempel di bowl atau di mangkoknya ya. Nah, seperti itu. Saya mau bulatkan dulu. Seperti ini. Nah, saya letakkan dan saya proofing atau saya diamkan sampai mengembang. Waktunya itu saya sekitar 40 menit sampai 1 jam, tapi saya pakai atau saya diamkan sekitar 40 menit sampai mengembang. Ditutup aja. Kalau nggak punya plastik wrap, bisa pakai kain yang bersih. Nah, setelah mengembang 2 kali lipat seperti ini, kita kempiskan, buang udaranya. Dan saya mau timbang. Saya mau agak besar. Jadi saya timbangnya itu sekitar 50 gram. Saya bagi-bagi aja. Ditimbang sekitar 50 gram. Dipotong-potong seperti ini, tapi kalau kalian mau ukurannya lebih kecil bisa sekitar 30 gram.
Kalau kalian ingin yang ukurannya seperti yang ada di bakery itu, normalnya itu sekitar 50 gram. Saya bagi-bagi aja, saya timbang. Nah, besarnya sekitar segini ya. Saya bagi-bagi aja. Oke, kalau misalkan ada sisa bisa dikumpulkan jadi satu. Usahakan sama. Itu masih kurang 4 gram, jadi saya tambahin lagi. Sampai jadi 50. Nah, untuk sisanya ini saya mau bagi-bagi. Dibagi rata aja, dikira-kira aja, jadi jangan dibuang. Supaya nanti besarnya itu sama, dibagi-bagi rata aja. Nah, seperti ini. Lalu saya mau rounding. Di rounding semuanya sampai bulat. Dan saya tutup. Diamkan selama 15 menit aja. Oke, setelah 15 menit jadi gede seperti ini ya. Kita bisa mulai bentuk. Jangan lupa untuk rolling pinnya itu ditabur dulu sama terigu biar nggak lengket. Nah, membentuknya seperti ini. Jadi kita gilas dulu. Lalu kita gulung. Digulung seperti ini sampai jadi bentuknya lonjong. Nah, seperti ini. Kita ulangi. Jadi kalau misalnya biar gampang, ambil di tengah lalu kita gilas ke atas. Kita gulung. Nah, seperti ini jadinya. Jadinya lonjong atau oval seperti ini. Dirapi-rapikan. Dirapikan seperti ini, lalu dicubit-cubit supaya nanti waktu dipanggang tidak lepas. Saya ulangi lagi stepnya. Ditabur tepung, jangan lupa alasnya supaya nggak lengket kalau tepungnya udah habis. Nah, dipencet bagian tengah. Nah, lalu digilas. Digilas ke atas, digilas ke bawah. Setelah itu baru kita gulung dari atas ke bawah seperti ini. Nah, seperti ini hasilnya. Jangan lupa dirapi-rapikan supaya bentuknya sama gedenya ya. Nah, seperti ini hasilnya. Jangan lupa disusun di loyang. Jadi ini setelah saya susun di loyang, jadinya seperti ini. Ini tadi untuk yang ukuran 50 gram. Jadinya seperti ini. Lumayan banyak ya. Kalau 30 gram lebih banyak lagi. Disesuaikan aja dengan selera. Ini mau saya tutup lagi, saya diamkan selama 40 menit. Dan ini hasilnya. Setelah 40 menit saya diamkan. Dibuka dulu, lalu saya mau panggang di oven. Jangan lupa ovennya dipanaskan dulu selama 10 menit di suhu 190 derajat. Ini saya panggang di suhu 190 derajat selama 15 menit. Nah, ini hasilnya jadinya nempel-nempel gitu ya. Karena bagus, ngembangnya tuh bagus, jadi rotinya akan nempel-nempel seperti itu. Nanti akan kita pisahkan dengan pisau. Dan ini teksturnya lembut banget. Halus banget teksturnya itu. Bisa kita lihat ya.
Ini masih panas, barusan keluar dari oven. Ini mau saya pisahkan dulu. Nah, bentuknya seperti ini. Cakep kan? Cakep banget ya. Ini mau saya pisahkan dulu dan ini masih anget. Oke, saya pisahkan pakai pisau. Kalau kalian punya loyang yang lebih besar, dipakai aja. Karena saya punyanya loyang yang paling besar ini ukuran segini, jadi rotinya saling menempel. Itu tandanya proses pengembangannya bagus. Nah, setelah dipisahkan seperti ini, saya mau pisah-pisahkan. Kalian bisa lihat ya seratnya itu. Roti yang bagus itu seratnya panjang-panjang. Nah, itu panjang dan gak putus ya. Empuk banget ini tuh. Kalian bisa lihat itu seratnya. Ini udah kayak roti yang ada di bakery, lembutnya. Gak kalah lembut ini. Bedanya kita bisa bikin sesuka hati dengan budget yang lebih hemat. Untuk toppingnya, topping abonnya saya pakai mayones. Jadi perbandingan mayones dan susu kental manisnya itu 1:2. Jadi saya pakai mayonesnya sekitar 6 sendok makan. Dan kental manisnya saya pakai sekitar 3 sendok makan. Nah, ini saya dicampur aja, jadi mayones yang agak sedikit asam kita balancing atau kita seimbangkan dengan kental manis yang manis, jadi nanti rasanya itu legit gitu, enak. Kita aduk aja, dicampur semuanya. Sampai rata, sampai kecampur. Lalu saya mau olesin aja ke atas rotinya. Nah, saya oleskan aja di atasnya. Kalau kalian mau belah juga nggak apa-apa, jadi dibelah gitu, terus dalamnya dikasih mayones sama susu kental manis itu juga oke, tapi saya pakai permukaannya aja. Dan ditempelin aja gini abonnya. Kasih abon, karena ini judulnya abon floss atau roti abon, maka saya pakai abon sapi. Kalau kalian mau pakai abon ayam juga masalah. Nah, seperti ini diolesin aja di seluruh permukaan atasnya. Untuk banyaknya bisa kalian sesuaikan sesuai selera aja, lalu tempelin abon di atasnya. Nah, tempelin seperti ini, bisa tebal atau tipis sesuai selera aja, tapi ini mantep banget ya, rotinya juga ukurannya mantep. Terus kita bisa kasih abon sesuka hati, mau banyak mau sedikit. Kalau banyak lebih mantep lagi ini. Rasanya pasti enak, apalagi kalau abonnya itu kualitasnya bagus. Ini untuk yang loyang satunya memang sengaja tidak saya oles abon. Saya mau coba nanti, coba belah, jadinya seperti ini. Nah, ini kita lihat seratnya. Nah, seratnya panjang-panjang ya. Roti yang bagus itu memang seratnya harusnya yang panjang-panjang. Dan ini empuk. Lembut banget, ini nggak kalah ini sama yang di bakery terkenal. Empuk banget sampai bisa dilepas ya dalamnya ya, karena seratnya memang sepanjang itu dan rasanya juga enak. Tuh kalian bisa lihat ya, gak putus loh. Nah, baru saya tarik baru putus.
Nah, ini kalau kopong dalamnya bisa diisi coklat juga bisa. Jadi adonan ini basicnya aja. Untuk isiannya kalian bisa sesuaikan dengan selera, bisa diisi coklat atau Nutella juga bisa. Lalu saya mau coba belah untuk yang abon. Yang abon mau saya belah, saya coba lihat. Wah, ini matangnya juga pas. Abonnya melimpah banget. Nah ini kalau misalkan kita bikin sendiri, kita bisa kasih abon sesuka hati. Sayangnya kameranya agak sedikit ngeblur ya. Nah kita bisa lihat tuh seratnya panjang. Memang bikin roti itu memang harus sabar, tapi hasilnya worth it. Jadi bisa seempuk itu dan seenak itu. Rasanya gurih, lalu ada manis dari susu kental manis, ada gurih dari mayo dan abon, ditambah tekstur dari rotinya sendiri yang empuk. Wah, ini sih paket komplit ya enaknya dan wajib dicoba di rumah ini. Seempuk itu, bener-bener gak kalah sama bakery. Kalian bisa lihat seratnya itu. Ini sih beneran wajib banget dicoba di rumah. Karena resepnya anti gagal, dijamin 100% anti gagal kalau kalian mengikuti stepnya dari awal sampai akhir. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Dan jangan lupa dicoba di rumah. Selamat mencoba!